بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Buka halaman 19 baris ke-12 dari atas. Halaman 19 baris ke-12 dari atas, agak ke kiri dikit, ke kiri, hampir ujung kiri. Fa'amma ulumul islami. Halaman 19 baris ke-12 dari tengah, tarik dikit pinggir. Fa'ammal ulum al-islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan u'idduha liliqa'ihi dhukhra. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arfa'ul bariyati qadra. Allahumma salli ala hadha an-nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah, wabillahi Ustaz Al-Haj Saiful Hidayat dan segenap pengurus yang kami hormati serta para asatidzah, ustadzat, orang-orang tua kami yang kami muliakan. Pada pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih dihadirkan kembali di masjid yang mulia ini guna kita melaksanakan, menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni talabul ilmi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat tersebut. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah hadirin hadirat rahimakumullah, kita akan kembali membahas masalah diniyah melalui kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, yakni pada halaman 19 baris ke-12 dari atas. Kita akan lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Fa amma ulumul islami fatarji'u jumlatuha ila qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina sa'alahu Jibrilu alaihi salam fil hadis al-masyhur. Fa amma, maka adapun ulumul islami, ilmu-ilmu keislaman atau ilmu-ilmu Islam, fatarji'u, maka dia ilmu-ilmu Islam itu kembali jumlatuha, ya, jumlahnya, rangkaiannya atau kalimatnya, ila qaulihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ila qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hina sa'ala Jibril, pada saat dia Jibril menanyakan Nabi alaihissalam, Jibril alaihissalam menanyakan Nabi fil haditsil masyhuri, di dalam hadis yang masyhur, faqala, maka bertanya Jibril lahu kepada Nabi, atau meminta penjelasan, meminta informasi kepada Nabi.
Itulah yang kita lihat dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah kedua apa keempatnya. Itu yakni pertama berkaitan dengan masalah al-Islam. Ya, kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah al-Iman. Dan yang ketiga berkaitan dengan masalah al-Ihsan. Nah, dari sinilah bahwa ulama merumuskan yang wajib paling pokok buat kita sebagai seorang muslim belajar, dan tidak boleh tidak, wajib kita belajar, ini ilmu yang wajib, betul, yakni berkaitan dengan masalah al-Islam. Ya, akhbirni anil Islam. Kemudian al-Iman, atau kalau kita urutkan al-Iman gitu, awal keimanan, tauhid, akidah, kemudian al-Islam, fikih, ya, kaifiatul ibadah, kemudian al-ihsan, yang ketiga adalah ihsan, itu akhlak, berkaitan dengan masalah akhlak tasawuf. Jadi 3 cabang ilmu yang wajib kita pelajari, yakni masalah akidah, masalah fikih, atau masalah tauhid tadi, fikih dan tasawuf. Ini yang tidak boleh tinggalkan. Ya. Yang lainnya ya kita kalau memang kita punya kesempatan waktu pelajari juga, tapi sebelum semuanya itu adalah yang paling pokok ini yang wajib betul, ya, dan akan ditanya kalau kita tidak berusaha untuk menuntut ketiga cabang ilmu ini. Itulah pada saat Jibril bertanya kepada Rasul, akhbirni anil Islami, beritahukanlah aku tentang Islam. Kemudian berkata Nabi SAW, al-Islamu, Islam itu adalah antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas sholata, dan engkau mendirikan salat, melaksanakan salat, menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakata, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasuma ramadhana, dan engkau melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita manis inistata'ta ilaihi sabila, dan engkau melaksanakan yakni haji Baitullahil Haram, ya, jika kamu ya mampu untuk menempuh jalan tersebut. Ini kaitannya dengan masalah yang pertama, al-Islam, yakni syahadatain, kemudian melaksanakan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan pergi haji Baitullah. Dan itu kan semuanya berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita perlu wajib mempelajari kaifiyah, ya, al-ibadah, cara kita beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma qala, kemudian berkata lagi Jibril lahu kepada Nabi Muhammad SAW, fa akhbirni anil iman, beritahukanlah aku tentang iman. Qala, kemudian Nabi menjawab, al-imanu, iman itu adalah antu'mina billahi wa malaikatihi, engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir, hari kiamat, wal qadari khairihi wa syarrihi, ya, dan ya, takdir baik dan buruk. Al hadis, itu hadis, ya. Bitulihi, dengan panjang masih tentang ihsan. Kemudian tanyakan juga anis sa'ah, tentang hari kiamat. Kemudian dijelaskan oleh Nabi, dia tidak tahu yang ada tanda-tandanya yang disampaikan berkaitan dengan masalah hari kiamat. Jadi wabitulihi
Wa amma ma yajibu ilmuhu ala kulli muslimin, dan adapun sesuatu yang wajib atas setiap muslim, min ulumil imani, dari ilmu-ilmu keimanan, fayakhudhu fi aqaidi al-a'immah al-mukhtasirah allati wada'uha li'amatil muslimin misla aqidatil Imam Al-Ghazali. Wa amma, dan adapun ma yajibu ilmuhu, yang wajib diketahui, wajib mengetahuinya, ala kulli muslimin, atas setiap muslim, min ulumil imani, dari ilmu tentang keimanan, fayakhudhu, maka dia mengambil fi aqaidil a'immah al-mukhtasirah, yakni dari akidah-akidah imam-imam yang teringkas, allati wada'uha, yang mereka menulisnya, imam tersebut, al-ammah lil muslimin, li'ammatil muslimin, untuk orang Islam secara umum, mithlu aqidatil Imam Al-Ghazali, seperti ya yang dituliskan oleh Imam Ghazali, akidah atau keimanan yang dituliskan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Kalau kita di kampung-kampung itu sifat 20 ya, atau ya aqidatul awam ya. Aqidatul awam itu dasar itu ya. Jadi perlu dibahas, ada syarahnya, itu adalah Nurul Ghulam ya. Kemudian ada lagi ya, Jala'ul Afham, yang itu adalah pemikiran dari syarahnya itu. Kalau aqidatul awamnya sih oleh Syekh Muhammad Al-Marzuki ya. Itu dalam bentuk matannya. Kemudian syarahnya bisa Nurul Ghulam, bisa lagi adalah Jala'ul Afham, yang dituliskan oleh murid dari Syekh Alawi Al-Maliki ya, Al-Hasani Al-Makki ya. Itu dasar ya. Kalau kita yang Melayunya itu adalah ya sifat 20, itu dasar-dasar. Nah, ini perlu wajib ya kita mempelajari itu ya, berkaitan dengan masalah keimanan. Dan senantiasa ya untuk kita pertajam masalah keimanan tersebut, karena dari situlah ya kita termotivasi, kita merasakan lezat kita dalam beribadah kalau memang keimanan yang tertanam di dalam diri kita itu kuat, dan kuatnya itu adalah melalui belajar ilmu akidah. Ini yang wajib nih ya, tidak boleh ditinggalkan, yakni belajar yang pertama kaitan dengan masalah keimanan. Wahia jami'atun, atau aqidatul iman Imam Ghazali juga. Wahia, dan aqidatul iman yang ditulis oleh Imam Ghazali, jami'atun, mencakup atau menghimpun, yang menghimpun, nafi'atun, yang berguna, wa fiha, dan di dalamnya, ziyadatun katsiratun alal qadril wajibi, ada tambahan-tambahan yang banyak ya berdasarkan kadar ketentuan yang wajib, ilmuhu, mengetahuinya, ala kulli mukmin, atas setiap mukmin, walakinnaha, akan tetapi ya kitab-kitab itu tadi aqidatul awam, akan tetapi walakinnaha, akan tetapi dia muakkidatun, yakni penguat, wa muqawiyatun, penguat, wa mukmilatun, dan juga penyempurna, lil imani, untuk keimanan. Itu tadi, di samping yang dasar ada tambahan-tambahan sebagai penguat, penyempurna keimanan, ditambahkan ya oleh Imam Al-Ghazali. Samping tadi aqidatul awam juga seperti itu. Kalau baca syarahnya itu banyak hal-hal yang menguatkan
ya pada diri kita berkaitan dengan masalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sanuridu fi akhir hadat tasnif, dan aku akan tambahkan ya di akhir karangan ini, insyaallah, insyaallah. Ini aku akan tambahkan apa? Aqidatan wajizatan, akidah yang singkat, tashtamilu, yang mencakup ala ma la budda min ilmihi, yang tidak boleh tidak mengetahuinya. Jadi akhir kitab ini ada itu kaitannya dengan masalah akidah. Yang secara umum biasanya ibu-ibu baca tuh sebelum ceramah ustazahnya, itu dibaca ya akidah. Ya. Berkaitan dengan apa namanya akidah lah. Apa sih itu? Ada di sana kami beriman kepada Allah. Itu di bagian akhir kitab ini ada. Amanna bima anzalta wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islami wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah ya wa bi kulli nabiyyin arsalahu Allah atau bi kulli rasulin arsalahu Allah. Itu di bagian akhir ada secara singkat katanya, tetapi cukup ya, itu kaitan dengan masalah akidah ya. Walakinnaha muakkidatun ala ma la budda min ilmihi min ulumil iman. Wa amma ulumul islami, adapun ilmu-ilmu keislaman, tadi iman. Fatujidu, wajada yujidu, fatujadu, maka diperoleh, atau maka engkau akan peroleh, bisa juga tujidu, bisa tujadu. Ya, engkau akan peroleh atau diperoleh fi tasonifil a'immah, di dalam ya tulisan-tulisan imam-imam. Minal fuqaha, dari ahli-ahli fikih, radhiyallahu anhum, ridha Allah pada mereka. Wal wajibu min dzalika, dan yang wajib dari hal tersebut fikih tadi, wal qadrul ladzi, yani kadar yang la yasa'u musliman, tidak leluasa seorang muslim akan seorang muslim, ayyajhalahu, ya untuk tidak tahu. Artinya yang sebatas yang dia memang harus tahu gitu. Jadi tidak luas ya akan seorang mukmin itu untuk bodoh, tidak boleh bodoh ya. Bahkan di dalam kesimpulan ulama itu ada asyaddun nasa adaban yaumal qiyamah, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah ayyujahilu ahlah. Asyaddun nas adaban yaumal qiyamah ya yujahilu ahlah. Orang yang paling dahsyat siksanya di hari kiamat kelak itu adalah orang yang menjadikan keluarganya, dirinya termasuk ya menjadi bodoh. Bodoh berkaitan dengan masalah ilmu agama ya. Ilmu agama khususnya tadi yang 3 itu. Ya. Bahkan di dalam riwayat lain dimukakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, innallaha yabghudu kulla alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang tahu berkaitan dengan masalah dunia, luar biasa dah ilmu keduniaannya, wa jahilin bil akhirah, dan dia bodoh berkaitan dengan masalah akhirat. Ya, masalah dunianya tahu banyak, masalah akhirat nggak tahu. Kan banyak orang yang punya gelar sampai doktor keduniaan, tetapi kemudian akhirat ya tidak. Ya, baca Al-Quran tidak bisa. Ya. Bukan berarti tidak boleh untuk menuntut
ilmu dunia silakan, tetapi yang mendasar itu masalah iman, Islam, kemudian ihsan itu wajib untuk kita dahulukan sebelum yang lainnya. Sehingga nanti ilmu-ilmu berkaitan dengan masalah keduniaan itu berkah karena landasannya adalah masalah tadi, masalah agama, al-ulum ad-diniyah. Jadi yang tidak boleh tidak dia harus tahu, ya, jangan sampai bodoh. Kal ilmi, seperti ilmu, biwujubis sholawati al khamsi, yakni dengan ilmu kewajiban sholat yang 5 waktu. Ini kudu dipelajari, ya, wajib dipelajari bahkan, ya. Jadi kaitan dengan masalah sholat, ya. Malam Rebo itu Kiai Haji Ahmad Nawawi luar biasa tuh, Irsyadul Ibad, ya. Rasakan banyak hal yang memang kita masih kurang, ya. Dari mulai masalah toharoh, ya, masalah sholat, ya. Apa kemarin diungkap salah satu yang kebanyakan kesalahan itu di dalam sholat pada saat salam terakhir itu badannya sampai bergerak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi, dadanya ini kan berarti sudah tidak menghadap kiblat lagi, batal nih sholatnya. Orang ada kebangetan apa namanya, merasa mantep tapi salah gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Yang namanya salam, kepala itu menoleh, cuma di dalam hadis cuma kelihatan pipinya saja. Pipi Nabi dilihat oleh sahabat, assalamualaikum warahmatullahi, dari belakang kelihatan pipinya, assalamualaikum warahmatullahi. Cuma kepala saja, ya. Dan kemudian yang sering disampaikan oleh Kiai Ahmad Nawawi adalah pada saat kita tahiyat itu kita biasa cuma Allahumma sholli ala Muhammad sampai majid gitu kan, ya, Ibrahimiyah. Doanya belum, kata beliau, sering itu disampaikan. Banyak kan termasuk, ya, dalam sabda Rasul kita minta perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamati wa fitnatil dajjal. Ada 4 hal, ya, kalau lagi sholat sehingga, ya, itu doa, ya. Allahumma ghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir wa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, ya, dan selanjutnya, dan banyak, ya, doa itu yang doanya. Jadi kalau sampai Hamidum Majid baru sampai selawat, doa yang kita minta itu belum, gitu. Jadi perlu, apalagi yang wajib, salat-salat yang wajib terutama, ya. Kalau salat tarawih sih nggak sepanjang itu dah, ya. Kalau panjang itu bisa makmumnya pada nggak balik lagi besok, gitu kan. Jadi salat-salat wajib terutama itu minta, ya, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah salat, ya. Banyak kita lihat, ya, kesalahan di dalam salat. Ada lagi yang sering kita benahi juga, pada saat sujud itu anggota sujud bagian kaki tuh, ya, kakinya tuh enggak begini gitu, enggak ditekan sehingga, ya, kalau masih bisa bengkok gitu kan, diginian aja, dilempesin, namanya kata Betawi itu lempes, ya, ini enggak sah karena tuh bagian dari arkanul sujud, ya, enggak sah, ya. Kemudian yang sering lagi adalah orang pakai pici giliran sholat sampai alisnya ketutup jidatnya, enggak sah, ya, karena termasuk anggota sujud juga, ya. Atau yang sering ibu-ibu pakai mukena ditarik sampai sini, kemudian ini bagian bawah janggutnya ini, dagunya ini kelihatan, kagak sah, ini aurat. Jadi kalau pakai mukena nih yang begini, yang di sampai sini, sampai dagunya sini, ya. Atau kalau sekarang ada masker, bisa masker dikembalikan baru pakai mukena kalau mau aman, gitu kan. Nah ini masih banyak sekali kita jadi ngedandanin melulu gitu orang sholat. Ya begitu lihat salah. Sebab kalau kita kagak dandanin kita yang dosa. Nanti disinggung. Ya kalau kemudian dia tuh lalai dari menuntut ilmu yang paling pokok, maka dia yang salah. Ya mengapa punya kesempatan dulu tidak menuntut ilmu, dan ini wajib hukumnya. Ya disitulah perlu bahwasanya kita taklim ini jangan bosan-bosan, karena akan ada hal-hal yang baru atau yang diulang-ulang tetapi lebih mantap lagi, ya. Itu kaitannya dengan masalah sholat, ya. Sholat yang 5 waktu yang wajib. Wa kaifiyati ka ilmi biwujubi wa kaifiyati fi'liha
dan cara untuk melakukan sholat tersebut, ya, mengerjakan sholat tersebut. Kadang-kadang itu yang namanya niat itu orang kagak ada diniatkan di hati, dikira usolli lafaz niat itu niat, bukan. Kalau usolli lafaz niat namanya. Usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi taala, ya. Baru Allahu Akbar, di hatinya kagak ada, nggak jadi, ya. Jadi sholatnya itu kagak sah karena niat itu bagian dari arkanul kulubaba ruknun, ya, min arkanis sholat. Rukun kolbi itu, rukun yang adanya di hati. Jadi pada saat kita takbir dan adanya adalah antara takbir Allah dengan bar. Nggak boleh sebelumnya. Saya niat di hati, saya niat sholat zuhur, baru Allahu Akbar, nggak boleh. Atau gitu Allahu Akbar, baru saya niat, enggak. Bareng Allah di hati sambil niat. Allah. Apa yang paling pokok niat itu? Saya sholat, ya. Atau kalau kita nawa itu artikan Melayu lama itu sahjaku, aku sengaja aku artinya sahjaku, ya, sahjaku sholat atau saya niat sholat, ya, fardu zuhur. Ini perlu nih, wajib nih fardu zuhurnya, fardunya harus ada kata ulama, kalau nggak ada fardunya nggak sah. Sambil Allah saya niat fardu zuhur, gitu kan, di hati itu harus ada, ya. Sedangkan rakaat, jumlah rakaat itu sunnah, ya, nggak perlu disebutkan di hati, bukan nggak perlu sih, sunnah kalau disebutkan, ya. Yang wajib lagi berjamaah makmuman. Saya sebagai makmum lah singkatnya, saya makmum sambil Allah sampai bar, itu harus ada, dilintaskan di dalam hati. Kalau tidak, maka sholat kita tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Ini kaifiyah, banyak kaifiyah, cara-cara yang barangkali, ya, kadangkala bahkan seringkali kita salah. Wa syara'itiha, dan syarat-syaratnya, ya. Syarat sholat termasuk masuk waktu sholat, kemudian badan kita tidak boleh ada najis, termasuk tadi menutup aurat. Jadi kalau ibu, ya, ada yang terbuka bagian auratnya, itu syaratnya tidak memenuhi dan tidak sah kalau tidak memenuhi syarat. Wa syara'itiha, ya, dan syarat-syaratnya. Wa mawaqitiha, dan waktu-waktunya. Waktu sholat, ya. Sekarang sudah gampang, udah ada jam. Wa thaharah laha, dan juga bersuci untuk melaksanakan sholat. Dari mulai penggunaan air, enggak sembarangan tuh air yang kita gunakan untuk membersihkan najis. Air yang mutlak, air yang suci dan mensucikan. Tohir mutahhir, suci mensucikan. Nggak boleh air mustakmal, nggak boleh lebih-lebih air mutanajis yang udah keceret-ceretan najis. Itu hati-hati tuh kalau, ya, di kamar kecil sering, ya, ada embernya kecil pendek, kemudian, ya, pas kita menyiram, ya, WC-nya itu kadang-kadang percikannya tuh, air percikannya cukup jauh, ya. Ya. Kalau dia air seember terpercik najis itu, ya jadi mutanajis semuanya. Nggak boleh dipakai buat izalatun najasa. Bat nyiram sih boleh, ya. Bat nyiram termasuk, ya, kita habis buang air besar siram boleh, tetapi kalau untuk cebok dari situ itu khawatir sekali, ya, kecuali kalau dia yang tinggi, sebab kan dia tuh kurang dari 2 kulah itu air tersebut, udah pasti kalau ember kurang dari 2 kulah, ya. Kalau dia lebih dari 2 kulah, kejatuhan najis nggak pengaruh bau, warna, ya, dan rasa, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau yang sedikit itu mutanajis, ya. Sehingga kita harus yang memang yang dari keran tersebut, bagaimana kita, ya, bisa, ya, jaga-jaga gitu yang di ember. Kalau saya khawatir sekali tuh, saya biasanya itu pakai bat nyiramnya aja yang di ember dah. Saya ceboknya dengan apa yang ada di keran, ya, saya cebok. Itu mulai penggunaan air. Istinjanya begitu pula, ya. Istinja bagaimana kita cebok, ya. Dalam cebok tersebut kadangkala bahwasanya karena ada yang berdiri masjid kan, ya. Kemudian dia cebok itu cuma airnya diinikan, kemudian diusap-usap kemaluannya, ini mah tidak membersihkan najis, ya. Atau pada saat kita bepergian, misalnya naik pesawat, kemudian kita, ya, ke belakang,
kemudian ada tisu aja, air ada nggak boleh pakai ya, boleh cuma cuci tangan. Kemudian tisunya kita airin, kita lap-lap kemaluan kita, itu bukan membersihkan najis, meratakan najis yang ada di kemaluan kita, makin banyak jadinya. Mendingan tisu yang kering 3 permukaan 3 kali set lah gitu kan ya. Jadi ya sekali jalan juga caranya itu adalah jangan diusap-usap gitu, jangan ke atas ke bawah. Sekali ke bawah ke atas ya ke atas. Ya 1 udah, 2, 3 itu sah, boleh itu, najisnya terangkat. Ya. Tapi kalau kemudian diairin supaya bersih katanya malah kagak bersih kalau diairin tuh tisunya, malah makin meratakan najis. Ya. Sama ibu-ibu di rumah anaknya kencing ya di lantai, kemudian langsung ambil yang demek, yang basah, dielap, itu makin banyak najisnya. Ya, itu pakai yang kering dulu sampai hilang ainun najasahnya, najis hilang, kemudian pakai yang basah. Itulah kepada ahli fikih ya. Enggak ke situ. Artinya cuma sekarang menyinggung tadi kaitan dengan masalah sholat, kemudian toharo ya. Sebelum sholat itu toharo sebagai syarat kan ya, suci. Wa ma fi makna dzalik, dan termasuk dan apa yang termasuk arti yang demikian itu adalah kal ilmi biwujubiz zakah. Ya, jadi kaitan dengan masalah fikih nih, ilmu berkaitan dengan masalah kewajiban zakat. Wal qadril wajibi minha, dan kadar ukuran yang wajib dari zakat tersebut. Ya. Wal waqtil ladzi tajibu fihi, dan waktu untuk mengeluarkan zakat. Wal ilmi biwujubi, dan juga termasuk adalah yang lain itu adalah mengetahui kewajiban saumi syahri Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Apa saja? Wa syaraitil saumi, syarat-syarat saum. Ya. Orang yang puasa itu ya syarat-syaratnya apa saja? Ya, Islam, ya baligh. Wa muftilatihi, dan juga termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Ini yang sering terjadi, bahwasanya pada saat puasa itu walaupun tidak makan, yang makan jelas ya, pokoknya intinya memasukkan sesuatu benda ke bagian rongga, salah satunya mulut makanan. Yang berongga kan bukan mulut aja, hidung juga berongga, telinga juga berongga ya. Jadi kalau kita memasukkan, istilah kita buang kotoran hidung sampai masuk nih, kelingking kita sampai dalam, ini bisa membatalkan puasa ya. Atau kita cebok lah ya di bulan Ramadan, kemudian sampai masuk ke jari kita ya, ke bagian dubur atau kubul kita, ibu-ibu ya kan, masuk, ini membatalkan ya. Nggak boleh sampai jauh-jauh ya jari kita itu masuk. Ya, kita kan biasa begitu. Di luar bulan Ramadan sih nggak apa-apa dah. Kalau di bulan Ramadan itu bisa batal di siang hari puasa kita. Ya. Karena yang wajib kalau kita cebok, kita habis BAB, itu yang wajib untuk dibersihkan itu bagian lingkaran aja gitu. Sedangkan ke dalam ya, itu ke dalamnya itu namanya urusan dalam dah. Udah di luarnya yang penting udah bersih gitu kan. Sama halnya kalau kita istinja bil hajar dengan batu itu kan, ya kita buang air besar itu ditarik dengan batu 3 permukaan, tarik 1, 2, 3 itu bagian lingkaran. Mengenai masih ada bekas-bekasnya nggak apa-apa ya. Kalau air itu kan justru menarik sehingga tidak perlu sampai ke dalam, batu aja cuma bagian luar aja gitu kan. Itu yang penting bagian lingkarannya itu bersih, udah nggak lagi istilah dulu ada rukun-rukun Melayu ya, bahasa Melayu, Arab Melayu itu ya, sampai ya datang si kasap pergi si licin gitu kan ya. Licin nanti udah enggak licin lagi, kotoran kita udah keset gitu, udah bersih udah ya. Nah ini ya yang lebih jauh tadi berkaitan dengan masalah puasa itu, jadi memasukkan sesuatu di telinga termasuk ya, rumput itu buat kilik-kilik gitu kan, kedalaman nggak boleh ya.
atau membersihkan tai kuping sampai masuk ke dalam bendanya tuh yang korekan kuping ya. Wal ilmi biwujubil haji, dan juga mengetahui kewajiban masalah haji ya. Masalah haji juga alal mustati'i, terhadap orang yang mampu. Wajiban belajar masalah manasik haji. Kalau orang dulu itu mau haji setahun sebelumnya dia udah pelajari itu ya, diapalin tuh doa yang dasar-dasar ya, syarat rukun haji, ada fardu haji. Kalau dalam ibadah ada rukun dan sekaligus fardu, sedangkan dalam haji itu rukun dengan fardu beda ya. Rukun haji, wajib haji ya. Kalau rukun haji ditinggalkan kagak sah, kalau wajib ditinggalkan boleh bayar dam ya. Ya harus tahu ya, orang dulu setahun tuh ya. Kita kadang-kadang kan singkat aja, lagi mau ada bukunya sih, doa-doa tinggal baca aja ya kan. Tapi kan repot juga baca sembari jalan ya, kita toak baca doanya ya. Jadi diapalin kalau orang dulu tuh ya, setahun sebelumnya. Itu ilmu berkaitan dengan masalah manasik haji kalau mau pergi haji ya, menistaqa'a alal mustati ya. Oh tadi ya, wujubil haji alal mustati wa syurutul istita'ah, dan juga syarat-syarat mampu ya. Mampu, yang namanya mampu manistata'a ilaihi sabila, mampu untuk perjalanan haji. Itu mampunya itu adalah sejauh mana gitu ya. Itu kan salah satu mampu, kita punya bekal untuk keluarga yang kita tinggalkan selama kita pergi melaksanakan haji. Kalau sekarang sebulan lah, kalau dulu 3 bulan ya. Bahkan di zaman Belanda itu sampai 6 bulan orang pergi haji ya. Setengah tahun pergi haji itu lama ya. Karena memang belum ada alat-alat apa namanya untuk transportasi itu yang mencukupi ya, hingga lama. Kata orang yang haji tahun 1935 itu, dia cerita ya, itu perjalanan dari Mekah ke Madinah itu seminggu ya, atau dari Madinah ke Mekah itu seminggu, karena pakai onta kan jalannya pelan ya, sehingga itu mereka bawa kayu bakar di onta itu, tenda, bawa beras segala macam ya. Pas begitu malam mereka dirikan tenda, mereka masak ya. Baru paginya jalan lagi ya, seminggu ya. Sekarang sih cepat udah pakai kendaraan mobil ya. Jadi harus tahu itu kaitannya dengan urusan haji tadi. Wabil jumlati fayajibu alal muslim ayyalama biwujubi jami'al wajibat. Udah syuruk ya, kita lebihkan 10 menit. Wujub zakat al-wajibina waqtu yatajibu fil wujubi syahr Ramadan istita'ah wal jumlatu, dan sejumlah wa syurutil istita'ah wabil jumlati, dan serangkaian satu jumlah satu kalimat, fayajibu alal muslim, wajib atas muslim, ayya'lama, untuk mengetahui ya, biwujubi jami'al wajibat, untuk mengetahui semua hal-hal yang wajib, al-ainiyah ya, yakni yang wajib, yang mendasar, wa bitahrimi jami'il muharramat, dan juga semua yang apa namanya, mengetahui yang haram, semua yang diharamkan ya. Allati, yang huwa mustahdiful lil wuqu', yang dia itu adalah ya, bertujuan atau mempunyai tujuan lil wuqu'i, pada saat terjadi fiha, padanya kazina, seperti zina, wal liwat, dan lewat, wa syurbil muskir ya, minuman keras, wa zulmin nas, mendolimi manusia, wa sirqah, mencuri, wal khianah, berkhianat, wal kadzib, dusta, wal namimah, adu domba, wal ghibah, ghibah, wa asbaha dzalik, dan semuanya ya, yang serupa dengan itu wajib untuk kita pelajari. Barangkali nanti baru wa ammal ilmu bi ahkami ya, adapun hukum dengan hukum-hukum zakat dan selanjutnya.
Jika ada hal yang perlu diperbincangkan, kalau ada silakan. Ada? Tidak ada? Nah itulah ya masalah keilmuan yang memang harus ya wajib kita untuk mempelajarinya. Dasar-dasar masalah keagamaan, masalah keimanan yang dasar, masalah sholat yang dasar ya. Kemudian di sini tidak disinggung berkaitan dengan masalah ihsan, sebab rangkaian semuanya ini ihsan tasawuf ya. Ini kitab-kitab tasawuf, jadi semuanya berkaitan dengan masalah ihsan pada dasarnya ya. Masalah ilmu tasawuf ya. Ini wajib ya untuk kita ketahui ya. Bagaimana hubungan kita dengan Allah. Kalau dari segi fikih kita sudah melaksanakan kewajiban, dari segi fikih namanya kita sudah gugur kewajiban kita ya. Kemudian kalau ditinjau bagaimana Allah terima atau tidak urusan tasawuf gitu kan ya. Ya kaitannya dengan diterima atau tidak ibadah kita. Itu perlu ya dilihat ya, bagaimana sih ada tidak perubahan dalam diri kita. Pembersihan jiwa kita makin dekat dengan Allah ya, kalau makin dekat berarti diterima ya. Kalau sebaliknya kita makin jauh, makin ibadah tapi makin jauh dengan Allah, makin melakukan hal-hal yang dilarang, berarti ini pertanda bahwasanya tidak diterima oleh Allah. Bagaimana? Putus asa? Tidak, harus dibenahi terus ya. Ini ada masuk kaitan dengan ke fikih tasawuf ya. Jadi ketiga dasar ilmu inilah yang akan mengantarkan kita kepada amaliyah yang memang amaliyah yang makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ada dasar pengetahuan keilmuannya ya. Kalau tidak ya bagaimana ya? Makanya kita perlu wajib untuk senantiasa belajar. Kalau tidak rugi kita, kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala rugi ya. Rugi di dunia bisa kita cari lagi keuntungan, rugi di akhirat udah nggak bisa lagi dah ya. Kita mengejar ketinggalan kita. Makanya untuk mengejar ketinggalan itu ya perlu kita hadir ke majelis ilmu, datang kita ke majelis-majelis ilmu untuk kita belajar berkaitan dengan masalah-masalah dunia. Karena yang paling pokok. Wabil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi, kata ulama. Wabil jahli berkaitan dengan masalah kebodohan. Qoblal mauti, sebelum mati, mautun li ahlihi. Ya. Yakni merupakan kematian untuk orang yang punya kebodohan tersebut. Jadi kata ulama, orang kalau kagak berilmu, bodoh, itu sama saja orang mati. Wabil ajsadi qoblal kuburi kuburu, dan berkaitan dengan masalah jasadnya, ya sebelum masuk ke dalam kubur itu sudah merupakan kuburan. Dengan kata lain, ulama yang mengatakan orang kalau kagak ilmu, kagak mau belajar, kagak mau ngaji, itu kuburan jalan, itu bukan orang, itu kuburan jalan. Jadi hidup laksana kuburan aja gitu. Qoblal kuburi kuburu, sebelum masuk ke dalam kubur udah merupakan kuburan. Dan wajib ya, wajib. Bahkan Nabi sampai menggambarkan yang lalu kita sudah lihat ya ke negeri Cina gitu kan. Sampai kita bicarakan mengapa negeri Cina ya. Karena ya saking jauhnya tempatnya. Di samping barangkali memang banyak keilmuan-keilmuan yang bisa digali dari Cina. Di situ sih dibicarakan masalah jauh. Sekalipun jauh ya, bahkan sekalipun melewati ya apa namanya lautan api istilahnya, itu kita harus lewati untuk menuntut ilmu ya. Kalau sekarang kan udah enak ya, majelis taklim udah banyak, masjid-masjid ya. Kalau dulu ya, apalagi di zaman sahabat gitu kan, kemudian juga termasuk tabiin, itu ahli-ahli hadis, menuntut ilmu tuh sampai jauh kemana-mana, jalan mereka berminggu-minggu, berbulan-bulan ya untuk mencari ilmu ya. Dan guru mereka itu banyak sekali, ahli hadis gurunya banyak gitu kan. Makanya kita guru tidak jangan sampai guru itu cuma satu aja, apalagi fanatik buta kepada satu guru, jangan ya. Jadi cuma dia mau ngajinya mau gurunya yang itu aja, sama yang lain kagak mau. Nggak bisa ngaji itu sama siapa aja ya. Kalau kemudian kita berhalangan ya tidak bisa hadir karena kesibukan kita lain lagi. Ya, tapi kalau pilih-pilih, ya itu semua guru-guru kita adalah mereka tuh ya orang yang soleh-soleh, orang yang ahli ilmu semua. Ya. Jadi jangan sampai ya ada favoritnya ini cuma ini aja, sehingga dengan yang lain tidak. Ya, kalau timbul nanti dalam kelompok, jadi kelompok-kelompok yang memang logika kelompoknya sama gurunya aja gitu. Ya. Kan banyak yang model begitu ya. Islam jamaah itu dengan gurunya aja tuh, nggak boleh guru orang lain Islam jamaah, nggak dipakai, nggak dianggap
pinter apapun nggak dianggap. Pokoknya dari gurunya yang dia demen dan memang dari kelompok dia. Ya. Kemudian teman-teman kita juga di Salafi itu guru dia aja, nggak mau. Ya, sebab mereka kalau mereka belajar keluar, ya dikhawatirkan mereka takut. Barangkali kita kadang-kadang di lingkungan kita itu ya guru-guru tertentu aja nggak boleh. Kemudian kita menganggap remeh guru yang lain, nggak boleh, nggak bisa. Ya, ini nggak berkah lah kalau model seperti ini. Jadi pada siapa saja kalau kita tidak sempat urusan lain. Tapi jangan kemudian kita berkelompok ada favorit tertentu. Ya, ya yang baik diambil. Ya, yang baik diambil silakan pada siapa saja. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa kita perbincangkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, na'budu karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil Qur'an. Salatu wa salaman tahuffuna bil ghufran. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizat. Salatu wa salaman taj'aluna muqimis salawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat. Salatu wa salaman taqbilana jami'al hajat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala mamarid duhur. Salatu wa salaman tusahilu lana jami'al umur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi makarimil akhlaq. Salatu wa salaman taftahu lana abwabal arzaq. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam. Salatu wa salaman tu'afina min jami'il asqam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidis thaqalain. Salatu wa salaman tusahilu lana ziyaratal haramain Makkatal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah thumma al-auda ilal haramain birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah. Salatu wa salaman taj'aluna husnal khatimah waqtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtim lana bi su'il khatimah. Allahumma ij'al 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa anta radin anna ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Salatu wa salaman tudkhiluna fi ibadikas salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.